Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori perilaku konsumen, kesenangan merupakan tujuan dari kehidupan manusia. Kesenangan itu bisa tercapai jika pemenuhan baik secara spiritual maupun material terpenuhi dengan baik. Di dalam realita kehidupan, pemenuhan kesenangan ini sering mengalami masalah dikarenakan sumber daya alam yang terbatas, teknologi yang belum mumpuni, maupun keefektifan distribusinya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya Nandito Prasetyo ditemani dengan rekan tim saya yaitu Amzar Saifullah Dendi Mangkudilaga, Muhammad Dinda Fahlevi Anggoro, Hilmi Devino Arigi, dan Safi Akmal Zaidan. Kami dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, akan menjelaskan lebih dalam mengenai perilaku konsumen dan teori permintaan untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Next. Perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Menurut teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Jadi, perilaku konsumen itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang saat melakukan pembelian, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa. Menurut James F. Angel, pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk di dalam proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentu kegiatan-kegiatan tersebut. Terdapat 6 teori yang menjelaskan tentang perilaku, yaitu yang pertama, teori insting. Teori insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Lalu yang kedua ada teori dorongan atau drive theory. Teori ini biasa disebut dengan reduction theory, bertolak dari pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Yang ketiga, teori insentif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Insentif disebut sebagai reinforcement. Lalu yang keempat ada teori atribusi. Teori ini bertolak dari sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku ini disebabkan disposisi internal, yaitu motif, sikap, dan sebagainya, ataupun eksternal. Selanjutnya teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dan yang terakhir ada teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap, dan kepercayaan, serta selera, ambisi, minat, dan kebiasaan, dan ciri-ciri lainnya yang membentuk suatu sosok yang unik. Next. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kebudayaan. Faktor ini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor ini merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Lalu faktor pribadi. Faktor ini diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Faktor ini merupakan bagian dari pengaruh lingkungan yang dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau pada waktu yang akan datang. Next. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Muhammad Rukli menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam bahwa perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum perilaku konsumen itu ada di Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 4 dan 5 memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang bagi halal dalam memperoleh ketika menyembelih demi nama Allah. Artinya binatang tersebut disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah maka haram dikonsumsi. Terus prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yang pertama ada prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh hukum. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan. Yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap yang tidak boleh berlebihan
dan janganlah kita mengkonsumsi dengan berlebihan karena tidak baik untuk diri sendiri. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan minum makanan halal yang disediakan oleh Allah karena kemurahan hatinya. Yang kelima itu ada prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi tujuannya terakhirnya yaitu untuk meningkatkan atau kemajuan nilai moral serta spiritual. Yang selanjutnya ada asumsi rasionalitas dalam Islam. Bagaimana bentuk rasionalitas dari tindakan setiap manusia? Kita tahu rasionalitas itu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang di dalamnya didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum. Rasionalitas lebih menekankan kepada keyakinan, perspektif, asumsi yang mempengaruhi penilaian seseorang terhadap sesuatu. Lalu apa saja konsep rasionalitas dalam Islam? Yang pertama itu kebiasaan individu dalam memilih suatu produk. Yang kedua, adanya kesetaraan antar sesama manusia. Yang ketiga, keamanan dan kenyamanan. Yang keempat, ada kedamaian. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi. Yang keenam, sifat alamiah yang budi pekerti, seperti contohnya itu kejujuran yang harus dilestarikan setiap individu. Konsep rasionalitas Islam juga yang pertama itu kesuksesan individu dalam ajaran Islam diukur berdasarkan nilai moral Islam. Yang kedua, individu yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah percaya dengan hari akhir dan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Yang ketiga, konsep harta dalam Islam adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang harus diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Yang keempat, ciri-ciri keempat ini merupakan sangat menonjol dalam konsep ekonomi Islam, yaitu halal atau haramnya suatu barang tersebut. Yang kelima, agama Islam dalam prakteknya memiliki etika dan nilai-nilai tersendiri yang harus ditaati oleh umat muslimah sendiri. Dan yang terakhir itu aksioma yang mendasari rasionalitas dalam Islam. Yang pertama, setiap perilaku ekonomi, baik produsen maupun distributor, harus mendapat maslahnya. Yang kedua itu, kita tidak boleh mubazir, karena mubazir itu sangat sayang untuk dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, setiap perilaku ekonomi akan selalu berusaha untuk mencapai minimum risiko. Yang keempat, perilaku ekonomi selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Yang kelima, setiap pelaku ekonomi berusaha saling melengkapi informasi untuk meminimalisir suatu risiko tersebut. Selanjutnya ada teori permintaan. Permintaan adalah hubungan antara permintaan konsumen dengan barang dan jasa yang tersedia pada pasar dengan waktu atau periode tertentu dan pada tingkatan harga tertentu. Adapun hukum permintaan, seperti yang sudah banyak orang bahas tentang hukum permintaan dengan istilah ceteris paribus, di mana jika harga dari suatu barang dan jasa rendah, maka permintaan akan hal tersebut akan meningkat, dan sebaliknya seperti itu. Adapun faktor-faktor penentu permintaan, yang pertama ada tingkat pendapatan, yang kedua jumlah penduduk, yang ketiga harga dan ketersediaan barang, yang keempat ada selera, yang kelima faktor khusus, dan yang keenam teknologi. Bisa dilihat dari kurva di samping. Dari tabel di atas, maka bisa dikatakan bahwa kurva permintaan berbentuk slope negatif. Jadi dapat disimpulkan jika permintaan berbanding terbalik dengan harga. Next. Ada efek pendapatan dan efek substitusi. Efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen, dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga relatif dengan harga barang lainnya. Sementara itu, efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi dapat berubah ketika ada perubahan harga barang relatif terhadap harga barang lainnya. Konsumen dapat mencari alternatif barang harga lebih murah ketika harga barang atau jasa tertentu meningkat, sehingga mereka dapat mempertahankan gaya hidup mereka. Bisa dilihat grafik di samping. Misalkan situasi awal diberikan oleh grafik dengan Y baik diplot secara horizontal dengan kurva indifferent yang ditunjukkan dan tidak pernah berubah yang ditunjukkan, dan dengan batasan anggaran BC1 dan dengan konsumen memilih titik A karena menempatkannya pada kurva indifferent setinggi mungkin sesuai BC1. Posisi dan kemiringan batasan anggaran didasarkan pada pendapatan konsumen dan pada harga dua barang X dan Y. Jika harga Y turun, batasan anggaran berputar ke BC2 dengan intercept barangnya yang lebih besar, karena jika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y lebih banyak yang dapat dibeli dengan harga yang sekarang lebih rendah. Next. Permintaan pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai konsumen selalu melakukan berbagai permintaan
untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada harga dan waktu tertentu dan dengan sesuai pendapatan yang mereka miliki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, barang itu sendiri, kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, ketiga, pendapatan konsumen, yang keempat, intensitas kebutuhan, yang kelima, selera konsumen, yang keenam, jumlah penduduk, yang ketujuh, distribusi pendapatan, yang kedelapan, usaha produsen dalam meningkatkan penjualan mereka, yang kesembilan, ekspektasi konsumen tentang harga. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Dalam gambar kurva permintaan terdapat dua sumbu, yaitu vertikal yang melambangkan harga dan horizontal yang melambangkan kuantiti dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Dalam permintaan, barang-barang digolongkan menjadi 7 golongan. Yang pertama ada barang substitusi, lalu barang komplementer, lalu ada barang netral, barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Teori permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif mikroekonomi Islam, teori permintaan hampir sama dengan teori ekonomi konvensional. Namun, ada batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam meminta atau membeli sejumlah komoditas. Dalam firman Allah, teori permintaan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 2 yang maka hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Next. Surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan suatu ukuran ekonomi dari manfaat konsumen. Artinya surplus konsumen akan terjadi ketika harga konsumen untuk produk atau jasa lebih rendah dari harga yang konsumen bayar. Surplus konsumen didasari pada teori ekonomi utilitas marginal, yang dimana kepuasan tambahan yang konsumen dapatkan dari satu unit barang atau jasa. Lalu ada mengukur surplus konsumen. Kurva permintaan merupakan kondisi grafis yang digunakan dalam menghitung surplus konsumen. Kurva ini menunjukkan bahwa hubungan antara suatu produk dan jumlah produk yang diminta pada harga tersebut, dengan harga yang digambarkan G dari grafik dan jumlah yang diminta pada sumbu X. Dikarenakan hukum utilitas marginal yang semakin berkurang kurva permintaan, maka kurva permintaan akan miring ke bawah. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan merespon bila mana terjadi perubahan harga atas suatu barang atau jasa yang sedang diperlukan saat ini. Seorang konsumen muslim yang taat dan beriman tidak hanya mengalokasikan pendapatannya kepada hal yang bermanfaat duniawi, tapi juga kepada hal yang berkaitan dengan kebutuhan ukhrawiyah. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan maslahah dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan sebagai bentuk ketaatan individu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.